Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak-bapak bisa ke depan sedikit biar nanti kalau yang masuk mau salat lebih enak. Karena saya lihat ada yang masuk mau salat, Bapak ke depan sedikit. Jadi kita tetap memberikan batasan. Nah, nanti ada orang salat, kita juga beliau bisa menikmati salatnya. Baik, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kitab Ihya Ulumuddin yang karangan Imam Al-Ghazali. Kemarin kita sudah membahas tentang 3 pembagian ilmu. Yang satu adalah ilmu yang sedikit dan banyaknya tercela. Jangankan yang banyak, yang sedikitnya saja tercela. Seperti ilmu perdukunan, santet dan sejenisnya. Termasuk ilmu-ilmu guru spiritual. Itu sama semuanya. Itu sedikit dan banyak tidak ada faedah. Tidak di dunia, apalagi akhirat. Kemudian ada ilmu yang sedikitnya itu berfaedah. Semakin banyak, semakin besar pula faedahnya. Inilah ilmu-ilmu agama. Seperti Bapak belajar ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Belajar 1 ayat, faedahnya luar biasa. Tambah 1 ayat lagi, besar lagi faedahnya. Terus seperti itu. Semakin diperdalam, semakin banyak pula faedah. Faedah itu bisa bermanfaat di dunia dan juga bisa bermanfaat di akhirat. Contoh misalkan seperti kita ngaji kitab Ihya ini. Jadi yang kita bahas bukan hanya sekedar teori keilmuan saja, tapi bagaimana cara mempraktekkan keilmuan tersebut. Itu kan punya faedah dalam kehidupan, artinya bisa kita gunakan ilmu tersebut. Jadi bukan kita datang cuma mendengarkan saja, bahkan ilmu itu bisa dibawa pulang. Kita praktekkan di rumah, kita ajarkan anak istri kita. Kemudian yang paling penting lagi penekanannya adalah bahwa ketika memahami ilmu itu bukan hanya dari ilmu, apa intisari dari ilmu itu. Seperti kita bicara tentang sholat, nanti ketika masuk bab ibadah, Bapak akan lihat Imam Al-Ghazali itu membuka rahasia dan tabirnya. Apa rahasia dari sholat, apa rahasia dari puasa, apa rahasia dari zakat. Dan itu semua rahasia itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu bersentuhan dengan apa yang kita lakukan hari-hari. Nah, itulah kenapa sebabnya ilmu yang kedua ini, ilmu yang sedikitnya berfaedah, semakin banyak pula faedahnya. Dan kita sudah sampai pada bab ini. Kemarin kita membahas terkait dengan sedikit tentang ilmu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama sekali yang harus dimulai adalah ilmu tentang pengetahuan terkait dengan zat Allah, sifat-sifat Allah, dan juga perbuatan-perbuatan Allah. Biasanya kalau kita belajar kitabnya Ummul Barahinnya Imam As-Sunusi atau syarahnya Imam As-Sawi, itu sering sekali kita nemukan kajiannya terkait dengan sifat zat dan sifat af'al. Dan itu sudah saya jelaskan minggu kemarin sedikit. Nanti insya Allah pada bab akidah kita akan bicara lebih dalam. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menyebutkan, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma al-qismu al-mahmudu ila aqsa ghayat al-istiqsa fa huwa al-ilmu billahi ta'ala wa bi sifatihi wa af'alihi. Jadi ilmu yang paling terpuji, yang bisa dituntut sampai dengan tingkat paling tinggi sekalipun, itu adalah ilmu terkait dengan zat Allah, terkait dengan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah.
wa sunnatihi fi khalqihi, dan sunnah atau kefitrahan yang Allah tetapkan pada makhluknya. Ini sama hubungannya dengan pembahasan kita pada periode sebelumnya ketika kita membagi ayat Allah itu ada dua. Ayat Quran dan ayat kauniyah, atau ayat Quraniyah dan ayat kauniyah. Ayat Quraniyah itu kalam Allah yang kita baca setiap waktu. Ayat kauniyah yang terbentang di alam semesta ini. Itulah cakupannya. Jadi ketika Rasulullah diberikan surah Al-Alaq oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Iqra itu bisa bersifat tersirat, bisa bersifat tersurat. Iqra membaca itu bisa yang tertulis, juga bisa yang tidak tertulis. Ini kaitan Iqra, kaitannya yang tertulis dengan ayat Quraniyah, yang tidak tertulis terkait dengan ayat kauniyah. Jadi sunnah Allah pada makhluknya, seperti misalkan kenapa yang hamil itu perempuan bukan laki-laki misalkan. Kenapa laki-laki yang disuruh mencari nafkah ngasih rezeki ke perempuan? Itu kan sunnah yang sudah Allah tetapkan pada makhluk. Bayangkan kalau ibu-ibu suruh hamil lalu suruh nafkahi suaminya, kan berat sekali, Pak. 9 bulan hamil, bagaimana cari rezeki nafkahi suami? Makanya kemudian suami tidak diberi rahim supaya bisa menjalankan tugas itu 24 jam tanpa henti. Ini kan sunnatullah fi khalqihi. Fitrah yang Allah tetapkan kepada makhluknya. Kalau kita paham kajian-kajian seperti ini dengan melihat kerangka ini, kita melihat, oh Allah ternyata ketika menetapkan sesuatu dalam kehidupan ini penuh dengan sifat adil. Ketika kita paham bahwa Allah adil, kita tidak lagi banyak mengeluh. Diuji sedikit langsung mengeluh. Saya sering mengatakan bahwa ketika kita sakit, separah apapun sakit, kalau kita membayangkan bahwa penyakit itu untuk menghapus dosa yang ada di kita akan melihat penyakit itu sebagai sebuah kenikmatan. Tapi ketika kita tidak bisa menilai sakit sebagai ajang untuk penghapusan dosa, kita akan melihat penyakit itu sebagai azab. Minggu yang kemarin kan kita belajar doanya, pujian ke Allahnya sudah saya ajarkan. Saya tidak tahu nih seminggu terakhir ini sudah ada yang praktek atau belum, yang kita hafal minggu kemarin. Rasulullah itu kata Sayyidah Aisyah, kalau melihat sesuatu yang beliau sukai, beliau muji Allah. Melihat sesuatu yang tidak beliau sukai pun beliau puji Allah. Kemarin kita ajarkan tuh doa yang dibacakan oleh Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah memuji Allah dalam kondisi beliau menyukai sesuatu atau dalam kondisi ketika beliau melihat sesuatu beliau tidak suka. Apa ucapan sudah kita bacakan kemarin. Bahkan kita hafal sama-sama nih di dalam majelis kita. Dengan harapan semua orang yang hadir dalam kajian ini bisa mengamalkannya dalam sehari-hari, karena kan banyak sekali yang bisa kita lihat. Ada yang kita senangi, ada yang tidak kita senangi. Tetapi baik yang disenangi atau yang tidak kita senangi itu semuanya adalah ketetapan Allah pada makhluknya, nggak bisa kita ubah. Kita mengatakan tidak boleh lagi ada kejahatan dalam dunia ini. Loh, iblis itu mati-mati kok, dan itu ketetapan Allah. Kita tidak akan bisa menghapus kejahatan sampai pada tingkat 0. Karena iblis selamanya akan tetap hidup. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi tingkat kejahatan. Jadi kalau di masyarakat masih ada malingnya, masih ada pembohongnya, masih ada yang suka ngomong yang ngawur, itu memang fitrah, karena kejahatan itu tidak akan bisa dihilang 100%. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi. Itu sebabnya majelis ilmu seperti ini dibutuhkan. Untuk mengajak orang mengurangi tingkat kesalahan. Kita nggak bisa menghapus. Rasulullah ngomong kok dalam hadis Musnad Imam Ahmad, hadisnya jelas kok. Kullu bani Adam khata'u khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat. Semua kita ini salah. Karena artinya nggak bisa dihapus. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi. Atau kalau melakukan kesalahan jangan yang fatal. Kalau istilah bahasa akidahnya, kalau lakukan dosa jangan dosa besar.
Tapi hanya dosa kecil. Nggak maki-maki orang pakai mulut. Minimal kalau nggak senang cukup di hati, setelah itu taubat. Kira-kira begitu tuh. Ada penurunan grafik tingkat kejahatan dan sehingga tingkat kesolehannya meningkat. Nah ini penting. Nah inilah yang diinginkan dari pemahaman kepada sunnah Allah pada makhluknya. Wa hikmatihi fi tartibil akhirati 'ala dunya. Dan hikmah pada ketetapan Allah ketika Allah mendahulukan akhirat daripada dunia. Ini pembahasannya juga sudah pernah kita bahas. Kalau Allah bicara di Al-Quran tentang dunia, Allah bicaranya dengan bahasa sederhana. Famshu fi manakibiha, berjalanlah santai-santai saja. Itu kalau bicara dunia. Itu kalau bicara dunia. Al-Quran kalau bicara dunia itu begitu. Carinya santai-santai saja. Famshu, jalan saja kalau nyari dunia. Nggak usah ngebut, nggak usah sprint. Tapi ketika bicara akhirat, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah menuju kebaikan. Kalau bicara akhirat itu, bahasa Al-Quran berbeda, berubah 180 derajat. Jadi redaksi Al-Quran bicara dunia dengan redaksi Al-Quran bicara akhirat itu beda jauh. Jauh sekali perbedaannya. Tapi kita dalam praktek kan sering ubah. Dunia kita kejar, akhirat kita sampai. Jadi kita jauh betul dengan yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak memahami hikmah Allah ingin mendahulukan akhirat daripada dunia. Padahal kita sering bicara bahwa akhirat selama-lamanya, dunia hanya sementara. Tapi dalam kenyataan praktek kita selalu membayangkan akhirat yang sementara, sedangkan dunia selama-lamanya. Itu kesalahan kita. Maka butuh pemahaman terhadap hikmah. Kenapa Allah menetapkan akhirat lebih dulu daripada dunia? Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, mendahulukan akhirat daripada dunia. Fa inna hadha ilmun matlubun li dzatihi wa litawassuli bihi ila sa'adatil akhirah. Ilmu yang semacam ini itu ilmu yang wajib dicari dengan sendirinya. Tujuannya apa? Agar bisa membuat kita sampai kepada kebahagiaan di hari akhirat. Jadi ilmu tentang masalah zuhud, sabar, tawakal, kemudian membangun hubungan baik dengan Allah, membangun hubungan baik dengan manusia, itu wajib dengan sendirinya dicari. Karena tanpa itu nggak ada modal. Modal akhiratnya hilang. Nah kalau akhirat melayang, dunia pasti hilang, Pak. Pernah juga saya sampaikan di dalam majelis ini, jadikan dunia itu seperti bayangan. Bayangan di siang hari kalau berada tepat di depan kita, dikejar sekuat apapun dia akan selalu lari. Dia tetap tidak akan di depan, tidak akan pernah bisa dilewati. Itu bayangan. Sekuat apapun kita kejar bayangan tersebut, dia selalu akan ada di depan dan kita tidak akan pernah mendapatinya. Artinya seberapa kuat pun kita kejar dunia, akan ada orang yang dapat dunia. Tuh Firaun. Hari ini tidak ada penguasa yang kekuasaannya bisa melebihi Firaun. Hari ini tidak ada orang yang kaya yang kekayaannya melebihi Nabi Sulaiman. Nggak ada, tapi kedua-duanya telah pergi. Firaun yang di neraka sudah pergi, hamba Allah yang soleh yang dimuliakan Nabi Allah Sulaiman juga telah pergi. Sekarang zaman kita, kenapa nggak belajar dari sejarah? Padahal catatannya begitu banyak. Nah, jadi kalau tadi dunia kita letakkan di belakang seperti bayangan di belakang, maka ketika kita tidak mengejar akhirat karena dunia tidak lagi di depan tapi sudah di belakang, maka bayangan itu akan selalu mengekor. Dia ngikut terus, Pak. Kemanapun kita pergi, sekencang apapun kita berlari, dia tetap akan mengejar. Kita jalan santai pun dia juga tetap akan mengikuti. Itu kan logika sederhana yang saya bayangkan. Kenapa hal-hal seperti itu perlu dipahami? Karena dalam praktek kehidupan nanti, hal-hal semacam itu akan dihadapkan pada realitas. Bayangkan anak sakit. Itu rumah sakit nggak mau ngobatin kalau nggak dibayar. Sedangkan kita nggak punya uang. Lalu tiba-tiba datang bisikan untuk mencuri. Itu kan realitas. Untuk mencuri, untuk menipu dalam kondisi seperti itu.
Kalau sekarang kita bicara tentang pencurian, perampokan, gampang, nggak ada kebutuhan. Coba bayangkan ketika kita berada di posisi anak kita di rumah sakit, dokter tidak mau mengoperasikannya karena kita nggak bayar uang mukanya, sedangkan kita nggak punya uang. Lalu muncul dalam diri kita ingin mencuri, merampok, menipu, macam-macam, Pak. Saat itulah ujian keimanan yang sesungguhnya itu sedang terjadi. Jadi kalau Bapak duduk sekarang santai, masalah ekonomi aman, anak aman, istri aman, semua aman, lalu mengatakan aku hamba paling hebat, belum tentu. Itu ayat Al-Quran kan mengatakan, apakah mereka akan dibiarkan untuk mengatakan amanna wa hum la yuftanun, kami beriman sedangkan mereka tidak pernah diuji. Itu ayat di surah Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina ma'ahu mata nasrullah. Apakah kamu mengira akan masuk surga sedangkan kamu belum diuji seperti orang-orang yang sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh kesempitan, kesusahan yang luar biasa. Bahkan kondisi mereka wazulzilu bergetar sekuat-kuatnya. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai rasul yang diutus oleh Allah yang ada di tengah umat dan orang-orang yang beriman saat itu berkata, kapan pertolongan Allah itu datang? Kapan pertolongan Allah itu datang? Sampai begitu kalimatnya. Bahkan ada rasulnya di tengah-tengah lagi. Saking beratnya tuh ujian. Kita belum sampai pada tingkat itu. Minimal kan rasul sudah nggak ada hari ini di tengah kita. Yang ada yang ngaku jadi rasul, ngaku jadi nabi. Jadi ujian kita masih sedikit, masih kecil dibanding orang-orang terdahulu. Masih kecil sekali. Nah, itu yang harus dipahami kenapa pengetahuan terkait dengan ilmu-ilmu semacam itu harus kita cari. Karena supaya kita bisa memenangkan akhirat. Jika akhirat bisa dimenangkan, dunia insya Allah pasti bisa dimenangkan. Wa badlul maqduru fihi ila aqsal juhdi qusuran an hadbil wajib. Kalau kita mencari ilmu tersebut sebatas daripada yang seharusnya, sebatas yang dari seharusnya, dengan sekuat mungkin, maka itu sudah masuk dalam kerangka wajib. Contoh misalkan kita belajar sholat, tahu rukun, tahu syarat, kemudian tahu hikmah dari sholat. Itu sudah masuk bab wajib, sudah selesai. Tapi kan ada bagian-bagian dari ilmu itu yang nanti masuk dalam ranah hukum sunnah. Masuk dalam hukum sunnah. Misalkan meningkatkan pemahaman lagi, bukan hanya sebatas terkait dengan rukun dan syarat, tapi juga belajar tentang hukum sholat sunnah, syarat-syarat sholat sunnah, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika itu dipahami terus-menerus berjenjang, yang wajib selesai, faedah didapat. Yang sunnah ditambah, faedah pun bertambah. Dan ini berlaku untuk semua ilmu, Pak. Mau fikih, mau hadis, mau akidah, mau tafsir, apapun ilmunya. Bapak belajar tafsir Bismillah, Rahmanir-Rahim. Baik. Selesai Bismillah, tambah dengan tafsir Alhamdulillahirabbil alamin, tambah baik. Tambah lagi dengan tafsir Malik Ar-Rahman-Ar-Rahim, tambah baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dicari yang wajib itu sudah memberi faedah, yang lebih yang dapat yang sunnahnya juga makin memberi faedah. Fa innahu al-bahru alladhi la yudraku ghawruhu wa innama yahumul haimuna ala sawahilihi wa atrafihi biqadri ma yusirru lahum. Jadi kadang orang yang sudah sampai pada tingkat yang wajib itu kayak orang yang sedang berjemur di pantai. Kata Imam Ghazali seperti orang yang sedang di pantai. Laut itu indah bukan hanya karena pantainya, Pak. Sampai dengan kedalamannya indah. Tuh laut, ikan-ikannya, tanaman-tanamannya, batu karangnya yang indah, tudang laut. Jadi keindahan laut itu. Tapi kalau kita sudah dapat yang wajib, itu seperti orang yang sedang bersantai di pinggir pantai, menikmati keindahan lautan. Dia sudah dapat kesenangannya. Kalau dia menambah yang sunnah, ilmu itu langsung ditambah. Bukan hanya cuma bersantai di pantai, dia bahkan bisa menyelam ke dasar lautan. Dia bisa mengenal semua spesies-spesies makhluk yang ada di dalam lautan.
Dia bisa melihat keindahan-keindahan yang Allah ciptakan di dalam lautan. Yang sekarang malah masih banyak sekali yang menjadi misteri dalam ilmu pengetahuan. Jadi banyak sekali misteri dalam lautan yang belum bisa disingkap oleh para ilmuwan sampai hari ini. Sehingga membuat orang masih terus menggali tentang rahasia yang terselembunyi di dalam dasar lautan. Jadi keindahannya lautan itu bukan hanya di atas tepi pantai. Tetapi kalau kita umumnya ingin menikmati laut mesti ke tepi pantai karena itu batasan yang wajib. Itu kira-kira logika yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi orang yang sudah sampai ke pinggir pantai, dia sudah menikmati indahnya laut. Orang yang sudah mendapatkan bagian yang wajib, dia sudah mendapatkan keindahan daripada syariat Allah. Makanya saya selalu mengatakan jangan pernah mendahulukan sunnah daripada yang wajib. Kenapa? Seperti kalau kita pakai logika ini, kalau mendahulukan sunnah daripada wajib, itu seperti orang nyelam ke dalam lautan mau cari keindahan yang terkandung di dalam lautan tapi nggak bisa berenang. Kelelep, Pak. Kelelep. Jadi sholat duha setelah sholat subuh. Jadi jangan subuhnya melayang, duhanya dikerjakan, jangan begitu. Cari yang wajibnya. Semua ini. Nah nanti akan disampaikan mana batasan yang wajib, mana batasan yang sunnah. Bagaimana cara belajar ilmu fikih, bagaimana itu nanti dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali secara lebih luas. وَمَا خَاضَ أَطْرَافَهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ عَلَى اخْتِلَافِ دَرَجَاتِهِمْ بِحَسْبِ اخْتِلَافِ قُوَّتِهِمْ وَتَفَاوُتِ تَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَقِّهِمْ. Tapi yang bisa menempuh atau mengarungi lautan dalam hal ini keilmuan itu hanya orang-orang yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ini berada pada 3 tipe model. Satu, kata beliau, al-anbiya, para nabi. Jelas kita semua tidak masuk dalam kerangka itu. Karena tidak ada satupun di ruangan ini, di dalam masjid ini yang jadi nabi dan rasul. Ada? Ada tidak? Nggak ada kan? Baik. Tidak ada. Yang kedua, al-awliya, para wali. Saya katakan kemarin tingkatan wali itu berbeda-beda. Bisa saja di antara kita ini wali dengan kapasitas kita masing-masing. Wali yang dimaksud di sini adalah orang yang terikat dengan aturan Allah. Lalu terikat dengan keilmuan yang disampaikan oleh Allah, yang mengamalkan agama baik secara vertikal maupun horizontal itu atas ridhonya Allah. Karena ada juga orang yang berilmu kadang-kadang mengamalkannya tidak ridho Allah dan ridho makhluknya Allah. Sehingga dia hanya disebut orang berilmu tapi belum sampai pada tingkatan wali. Nah, orang-orang yang wali ini tidak bisa kita tunjuk, Pak. Karena ini catatannya ada di Allah. Ayat tentang Al-Quran, tentang wali ini banyak sekali dalam Al-Quran. Tentang aulia ini banyak sekali dalam Al-Quran. Yang menunjukkan bahwa orang-orang ini dipilih oleh Allah secara khusus. Saya pernah menyampaikan juga di dalam kajian kita bahwa salah seorang guru kami, guru dari guru-guru kami, yaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali itu menyampaikan dalam bukunya, setiap kali aku membaca satu buku yang sama, maka ilmu pun semakin bertambah. Harusnya kan secara logika nggak mungkin itu terjadi, tapi itu terjadi. Dan saya juga merasakan hal yang sama. Kalau saya mengulang pelajaran, saya sudah baca satu kali, satu halaman, dari satu kitab, lalu besoknya saya baca lagi, pemahamannya bertambah. Yang menunjukkan bahwa rahasia itu disingkap oleh Allah. Semakin kuat kita mempelajarinya, maka semakin besar pula Allah menyingkap tabir rahasia dari keilmuan. Makanya jangan heran. Kadang-kadang kita mengatakan begini, alah, malas ngaji itu lagi. Kenapa? Kan saya udah ngaji dulu. Udah ngaji kok ngaji lagi. Padahal belum tentu ketika kita mengulang yang sama, lantas kemudian ilmu kita masih akan tetap sama. Contoh misalkan tahun yang lalu di sini ada pengajian tentang tafsir
Al-Fatihah misalkan begitu. Tiba-tiba tahun ini dibikin lagi. Karena tahun kemarin kita sudah belajar, udah nggak mau datang lagi. Kenapa? Kan tahun kemarin sudah belajar. Masih belajar itu terus Al-Fatihah kayak gak ada yang lain misalkan begitu. Padahal ketika kita datang, bisa saja pengetahuan kita tentang Al-Fatihah itu bertambah. Tidak stagnan, tidak tetap, terus bertambah. Ini disingkap oleh Allah. Nah, orang yang sudah sampai pada tingkat keulamaan yang luar biasa, bukan hanya ulama batin, tapi ulama zahir. Jadi, secara zahir dia ulama, secara batin dia ulama. Zahir karena banyaknya ilmu yang dikuasai. Batin, pengamalan terhadap ilmu itu yang luar biasa. Ketika ini sudah tergabung menjadi satu, maka akan banyak rahasia yang disingkap oleh Allah. Makanya saya katakan, setiap kita ini bisa jadi wali Allah berdasarkan kapasitasnya masing-masing. Yang makin alim, ya makin besar derajatnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang selanjutnya, warasikhuna fil ilmi. Orang yang benar-benar mendalami keilmuan. Belajar sungguh-sungguh. Benar-benar belajar, Pak. Serius kalau belajar. Saya pernah ngajar di majelis itu sampai ada jemaah saya itu setiap saya ngajar itu pasti bawa buku, Pak. Bawa buku, bawa catatan, selalu ditulis. Penasaran saya tanya, itu kenapa yang ditulis? Saya catat, Ustaz, kalau ada yang berfaedah, saya catat. Takut saya nanti lupa, Ustaz. Serius itu belajarnya. Serius itu belajarnya, Pak. Subhanallah. Jadi memang semakin serius kita belajar ilmu agama, pengetahuan yang Allah berikan kepada makhluknya, ternyata Allah bukan hanya menghargai makhluk tadi, Allah buka tabir rahasianya. Dibantu oleh Allah. Maka Bapak ketika nuntut ilmu, datang ke majelis taklim, mau di sini atau dimanapun, jangan pernah mikir dua kali. Karena orang yang datang ke majelis ilmu, dia sedang berjalan menuju Allah. Kita sering sekali menuju jalan ke manusia itu sering sekali merasa optimis kok. Kita datang ke manusia sering sekali merasa optimis. Kenapa sekarang kita datang menuju Allah kita kemudian menjadi pesimis? Kalau kerja sama manusia kita bisa makan, kenapa kerja sama Allah lalu takut tidak makan? Sejak kapan manusia jadi Tuhan, lalu Tuhan kita jadikan manusia? Jadi konsep itulah yang harus hadir dalam diri kita. Bapak berangkat kerja, silakan kerja, tapi ingat, rezeki Allah yang ngasih. Jadi lakukan sebaik mungkin di tempat pekerjaan. Ini kalau sekarang kan ada istilah makan gaji buta. Gaji buta ya. Digaji jam 8 sampai jam 5, datang jam 10, pulang jam 3. Itu gaji buta ya. Haram itu makannya itu. Haram, Pak. Karena perjanjiannya jam 8 sampai jam 5. Begitu kan perjanjiannya? Betul tidak? Lalu datang jam 10, pulang jam 3. 8 ke 10 dalam 2 jam. 3 ke 5 dalam 4 jam korupsi waktu itu haram itu. Yang dipikir gak haram. Tapi berapa banyak orang yang peduli? Berapa banyak orang yang peduli hal seperti itu? Itu sebabnya kita tidak pernah menyadari karena Allah menutup rahasia itu. Sehingga hati kita tidak menyadari, ditutup oleh Allah. Dibikin keras hati kita oleh Allah. Ditutup oleh Allah. Kalau sudah Allah yang tutup, siapa yang sanggup buka? Kalau Allah yang buka, siapa yang sanggup tutup? Nah itu pemahaman seperti itu yang harus kita masukkan ke dalam diri kita. Wahada huwa al-ilmu al-maknun alladhi la yashuru fil kutub. Inilah ilmu yang tersembunyi yang tidak ada di dalam kitab, tidak tertulis, Pak. Karena Allah yang ngasih. Suka-suka Allah bagaimana cara yang ngasih. Ada orang kemudian diajarkan oleh Allah dengan cara dikasih ujian. Dikasih ujian, Pak. Begitu lagi banyak uang, bandelnya minta ampun. Lalu dibikin bangkrut oleh Allah. Jangankan teman, saudara, keluarganya saja nggak mau peduli. Ini orang nggak benar dari dulu. Ketika dalam kondisi seperti itu, tidak ada lagi nama yang bisa dia panggil. Keluarga saja nggak peduli, apalagi teman-teman, apalagi masyarakat di sekitarnya. Nggak ada lagi yang peduli. Cuma ada satu nama yang dia
yang tadinya tidak pernah dia sebut, sekarang ingat untuk dia sebut. Allah. Itu kemudian yang terkadang kita lihat menyebabkan hamba tersebut kembali ke jalan yang benar. Jadi dia dikasih pelajaran oleh Allah dengan cara diuji dengan seberat-beratnya. Diambil semuanya oleh Allah. Sehingga tidak ada lagi nama yang terhias di mulutnya kecuali nama Allah. Karena Allah menganggap dulu ketika engkau kuberikan kenikmatan, banyak sekali nama yang kau sebutkan dengan namamu, dengan mulutmu, dengan lidahmu, tapi namamu tidak pernah terucap. Hari ini ku cabut semua nama itu, biar cuma namaku yang tersisa. Dan ketika itu terjadi, Allah kembali mengampuni dosanya, Allah kemudian membantunya kembali. Bahkan bukan hanya itu saja, orang tersebut kembali jadi orang baik. Banyak Pak itu kasusnya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kasusnya. Ketika di atas petantang, petenteng, begitu dikasih ujian baru sadar. Banyak kasus itu. Itu bantuan ilmu yang semacam itu gak bisa dibaca di kitab. Allah memberikan pelajarannya suka-suka Allah. Tapi kita akan ketemu hikmahnya ketika itu sudah terjadi pada kita. Saya yakin Bapak semua pernah punya ujian yang berat. Dengan kapasitas kita masing-masing. Yang mungkin kalau terjadi kepada si A, dianggap berat oleh si B. Tapi bagi Allah, si A sanggup insya Allah menanggungnya. Begitu juga sebaliknya. Semua kita punya ujian macam-macam. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kesendirian, ada yang diuji dengan ekonomi, keuangan, ada yang diuji dengan caci maki, macam-macam. Beda-beda loh kapasitasnya. Tapi yang Allah anggap kita pasti sanggup menahannya. Ada yang diuji dengan skala biasa-biasa, mau bangkit, mau terkenal, mau berhasil, tapi nggak akan pernah naik, selalu begitu saja hidupnya. Kalau kita melihat fenomena kehidupan seperti itu, kita akan selalu menganggap bahwa itu adalah kenikmatan. Karena bisa saja kalau Allah berikan yang lebih, kita jadi sombong. Kita jadi nggak tahu diri. Jangankan Allah, makhluk Allah aja nggak senang lihatnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi selalu melihat dari aspek terbaik. Supaya kita kemudian dipandang sebagai wali oleh Allah. Dengan sebab itu pula pengetahuannya diberikan oleh Allah dengan cara yang Allah mau, yang bahkan tidak ada di dalam lembaran-lembaran kertas. Tidak bisa dibaca dalam lembaran kertas. Yang oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan ilmun maknun, ilmu yang tersembunyi, yang hanya Allah sebutkan. Kalau kita belajar ilmu akidah, ada dari kalangan tasawuf menyebutnya dengan ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu min ladun alimin hakim, dari sisi Allah. Artinya apa? Diberikan. Oh iya, saya salah ya. Belajar dari kesalahan itu, lebih merasa kesadaran, itu sudah dapat ilmunya dari Allah. Timbul rasa kesadaran, sudah dapat ilmunya dari Allah. Tapi kan jarang dari kita menganggap, oh itu kan kesadarannya datang dari saya sendiri. Enggak, itu dari Allah. Itu datangnya dari Allah. Berapa banyak orang yang di waktu muda mungkin nggak sholat, lalu tiba-tiba kemudian datang ke masjid lalu rajin sholatnya. Berapa banyak anak muda yang menghabiskan masa mudanya sia-sia di jalan-jalan, nongkrong di mana-mana, hilang umur tanpa ada faedah sama sekali. Tapi tiba-tiba ketika terjadi sesuatu, dia menyadari kesalahannya, dia kembali ke masjid. Dia jadi anak yang baik buat orang tuanya, dia jadi anggota masyarakat bagi seluruh masyarakatnya. Orang setiap kali melihatnya anak muda enak dipandang. Dia memang masih muda, umurnya memang masih terlalu belia, pengalaman hidupnya belum banyak, tapi adabnya bagus, ngomongnya cakep, tingkah lakunya luar biasa. Jangankan sesama anak muda, orang tua pun senang melihat dia. Berapa banyak, Pak? Banyak juga yang seperti itu. Ada anak muda yang nakalnya na'udzubillahi min dzalik, tiba-tiba jadi orang baik. Jadi kita ingin mencari momen di mana Allah kemudian memilih kita menjadi hamba yang paling Allah cintai. Karena ketika kita dicintai oleh Allah, Allah berikan semuanya. Karena Allah dalam surah Al-Anbiya mengatakan bumi ini tidak akan diwarisi oleh siapapun illa ibadiyas sholihun, kecuali oleh hamba-hambaku yang soleh. Jadi bumi ini tidak akan diwarisi kecuali oleh hamba Allah yang soleh. Bagaimana kalau kita mewarisinya sedangkan kita bukan orang soleh?
Makanya kenapa orang yang tidak soleh, meskipun jadi orang yang kaya, jadi orang yang punya banyak kedudukan, tetap hatinya nggak tenang. Selalu was-was. Kenapa? Karena dia merasa belum mendapatkan dunia ini. Tapi orang yang soleh ketika mewarisi dunia apapun yang Allah berikan, dia merasa cukup. Ini yang kita bahas nanti. Di bagian penghujung kitab ini itu ada bab qanaah. Merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Hari ini dikasih air putih, alhamdulillah. Besok dikasih sirup, alhamdulillah. Besoknya dikasih kopi, alhamdulillah. Enggak dikasih apa-apa, alhamdulillah. Memang kadang tahu itu. Enggak mungkin kita menuntut setiap waktu itu lebih. Kadang Allah kasih lebih, kadang Allah kasih kurang. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa ya'inu 'ala tanabbuhi lahu ta'allum wa musyahadatu ahwali ulama'il akhirah. Supaya kita bisa sampai ada bentuk training, bentuk pelatihan bagaimana kita bisa sampai kepada tingkatan yang tadi kita bicarakan. Caranya bagaimana? Dengan memperhatikan para ulama-ulama akhirat. Perhatikan bagaimana mereka mencari ilmu, perhatikan bagaimana mereka berbicara, perhatikan bagaimana mereka berjalan, perhatikan bagaimana mereka berhubungan dengan orang, pelajari lalu amalkan dan ikuti. Itu salah satu metodologi, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa disebut ulama akhirat? Karena ada juga ulama orang alim tapi basisnya keduniaan. Ada juga yang oleh Imam Al-Ghazali sendiri dalam kitab Ihya Ulumuddin sering disebut dengan kalimat ulama usuk, ulama jahat. Itu ulama dunia. Yang dimaksud dengan ini adalah ulama akhirat yang tanpa pemberi. Ada, alhamdulillah, enggak ada. Alhamdulillah, itu tadi ya, melihat sesuatu yang disukai, memuji Allah. Ya kan Rasulullah juga kan ngajarinnya, kalau melihat sesuatu yang disenangi, alhamdulillahilladzi. Nah, lupa udah baru seminggu gimana setahun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau melihat sesuatu yang disenangi. Kalau melihat sesuatu yang tidak disenangi, alhamdulillahi fi kulli halin. Baru seminggu. Gimana kalau setahun? Insya Allah nanti kalau ini masuk kayak ada di YouTube. Kalau nanti misalkan lupa buka YouTube, ini apa doa yang diajarkan? Bacaan memuji Allah yang diajarkan Ustaz. Bukan saya yang mengajarkan, itu ada di dalam hadisnya Ibnu Majah. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bagaimana Rasulullah melakukan sesuatu ketika beliau melihat sesuatu yang beliau sukai dan melihat sesuatu yang tidak beliau sukai. Dalam dua kondisi tersebut beliau tetap memuji Allah. Kalau yang disukai beliau baca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau beliau melihat sesuatu yang tidak disukai beliau baca alhamdulillahi fi kulli hal. Allahu a'lamu bissawab. Saya kira malam ini itu saja, kita masih ada 4 menit. Kebetulan ini ada titipan dari DKM. Dimohon doa dari kita semuanya kepada Ibu Yuni Yanti. Beliau adalah salah seorang tenaga pengajar guru TK Masjid Al-Hidayah yang sampai hari ini masih sedang dalam proses cuci darah. Jadi kita berdoa kepada Allah, diniatkan untuk Ibu Yuni Yanti agar kemudian Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan urusannya, dan apa yang sedang beliau hadapi ini sebagai penghapus dosa dan penggugur kesalahan, sehingga nantinya beliau dipandang oleh Allah sebagai hamba yang salihah. Ala hadhihi niyati wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات ويا غافر الزلات اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا دعاء إلا استجبته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا هزمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اشفي فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين. Saya akhiri sampai di sini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah al-azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان